Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kami hormati Ibu Wakil Ketua DPRD beserta Bapak Ibu anggota DPRD Kota Solo, Bu Sekda beserta jajaran, Pak Sekwan beserta jajaran. Marilah sama-sama kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir rapat orang penanggung-jawaban kepala daerah di 2021 sebagai jumlah kita dan besar Muhammad SAW. Sesuai dengan rapat bamus kita pada hari ini, kita pagi paripurna, terusnya dengan surat undangan juga kita pada siang hari ini kita pembahasan. Kita awali dengan pendapatan dulu. Mungkin dipersilakan dulu Sekda untuk ekspos. 110.453.591 rupiah. Itu di perubahan kita jadi perubahan perubahan yang menjadi 594 miliar 439.921.222 rupiah. Kemudian baru di tahun 2021 ini ada transaksi 99,93%. Itu dari trennya yaitu pada pendapatan asli daerah dan keuangan, kemudian pendapatan transport, kemudian juga lain-lain pendapatan besar. Baik, pada hari itu kami sampaikan bahwa dari pendapatan asli daerah inflasinya sebesar 101,93%. Yang terdiri dari pertama itu pajak daerah. Untuk pajak daerah inflasi berkurang sebesar 97,71%. Hal ini disebabkan belum tercapainya pertama yaitu tercapai pendapatan dari pajak restoran, pajak hiburan dari yang ada. Kemudian pajak mineral yang masih hanya 45,31%. Dan juga PBB jadi hasilnya sebesar 95,13%. BPKTB hasilnya 90,5%. Ini dari pajak daerah. Kemudian yang kedua yaitu dari retribusi daerah. Untuk retribusi daerah hasilnya sebesar 53,35%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya investasi dalam pelayanan kesehatan di puskesmas karena berkurangnya pengunjung yang berobat karena dampak COVID-19. Kemudian kedua, rendahnya hasil retribusi pelayanan pasar sebesar 61,69%. Kemudian sedangkan untuk penggunaan sewa toko ada sebesar 43,93%. Kemudian untuk retribusi pemakai kekayaan daerah, rendahnya transaksi penyediaan penyaluran kampus sebesar 59,7%. Kemudian juga transaksi retribusi pemakai kekayaan daerah lainnya sebesar 43,2%. Hari ini juga untuk retribusinya mungkin maksimal mungkin penyewaan tanah yang berbeda sehingga hasil hanya sebesar 78,2%. Kemudian tidak ada transaksi tempat khusus parkir di kawasan wisata Candi. Rendahnya transaksi retribusi tempat refleksi dan olahraga sebesar 69,4%. Ini hal ini juga disebabkan masih terbatasnya pembukaan ataupun objek wisata akibat COVID-19 dan menyebabkan semuanya besar sama-sama dengan baik. Kemudian yang ketiga, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang diusahakan ini sudah dikasih 100%. Kemudian lain-lain pendapatan asli yang sah realisasi sebesar 105,42%, walaupun ada beberapa item yang hasilnya memang masih di bawah target seperti pada hasil dalam pengadaan dinas, kemudian penerimaan jasa, pemilu, kemudian juga pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, dan pendapatan dari pengembalian. Kemudian yang kedua yaitu dari berasal dari dana penyimpanan relasinya 100,2%. Di sini ada 5 item. Yang pertama yaitu dana bagi hasil realisasinya sebesar 103,8%. Kemudian DAU 100%, DAK 87,9%.
Kemudian untuk pendapatan transfer antar daerah hasilnya 92,15%. Dan lain-lain pendapatan yang sah hasilnya 96,32%. Nah untuk ini kami juga sudah menyampaikan realisasi masing-masing objek yang sebagai masing-masing dari BD. Mungkin gambaran kami pointer yang kami bacakan untuk kemasan pada mata daerah tahun 2021 BD tahun 2021. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kedua, terima kasih kami kembalikan kepada Bapak. Mempertanyakan satu saja sebelum pertama target kita untuk pendirian WBS itu tentunya PAD. Namun di 2021 ini tidak terlihat sama sekali. Nah ini mohon keterangan bagaimana status dari WBS ini dan bagaimana rencananya dari pemerintah ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin untuk selanjutnya silakan Pak Dasari. Sama karena kita ketahui bahwa masih dalam tahap pemulihan ya, masih dalam kondisi COVID yang belum maksudnya semuanya masih dalam bentuk yang merekomendasikan untuk operasional yang ada di TWS sendiri. Jadi itu Pak. Pendapat terhadap unit di WBS itu diantaranya juga seragam olahraga yang dipakai itu namanya jadi tentu kita di depan kita melihat bahwa kemungkinan dana dari pusat itu makin berkurang. Tentunya kita memang bagaimana kita optimalkan potensi yang ada. Ini melalui forum ini juga secara pribadi juga meminta agar kita memikirkan kita apakan lagi sini karena dari pertemuan dengan pihak manajemen sendiri juga dia sudah menyerah KWS masih kembali ke pemerintah yang monggo katanya. Karena kondisi hari ini memang butuh perbaikan yang berbeda dan modal. Jadi tentu jadi perhatian kita karena kita ingin kerja ada PT di sini. Ini mohon kalau ada ekstra lanjutan mungkin untuk kita silakan. Itu saja minat Pak. Memang untuk tempat dalam olahraga ataupun sinema akademisi dan ini akan sudah ada rencana dari PTWS untuk mengaktifkan kembali dengan kegiatan supaya tempat itu bisa teraktif kembali dengan mungkin pertamanya verifikasi dulu dengan menggunakan pilihan nanti di sana sehingga ini bisa kita kembali tentu secara bertahap untuk mengembalikan ini untuk kami sudah mulai melantai. Memang sudah ada peningkatan untuk kunjungan, tapi untuk selanjutnya sampaikan oleh Bu Sekda tadi bahwa terhadap PTWS yang objeknya waterboom memang untuk 2020 dan 2021 masih kondisinya belum membaik sehingga kunjungan pengunjung ke waterboom masih sangat terbatas sehingga untuk menjadi target pendapatan pada tahun 2021 masih nol. Itu sebagai tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kami mempertanyakan ini? Karena sepertinya memang kita perlu pemikiran baru terhadap WBS ini. Kita lihat dana yang dikucilkan di sana itu kan ini kurang
ini kita fungsikan, kemudian bentuk ketegasan mau diapakan, apakah memang pusat di sana ditigakan atau dikembalikan kepada pemerintah. Mungkin untuk tahun 2022 bisa juga kalau ada misalnya progresnya. Kalau bisa 2022 ada laporan, mungkin kita tinggal dulu sedikit benar. 2022 memang sampai saat ini belum ada realisasi. Tapi kami sudah mencoba komunikasikan kemarin, tapi untuk saat ini belum ada realisasi. Mungkin terima kasih. Untuk di Pantai itu sudah mulai, tapi memang untuk PR ini yang belum karena masih kami untuk operasionalnya. Tapi untuk teknisnya silakan Pak Sekban yang menyampaikan. Kami dari BPKD intens untuk di pendapatan dari objek yang dikelola oleh PTWS ini, khusus waterboom memang untuk tingkat kunjungan khusus hari libur kan sudah bisa kita amati bersama, sudah ada tingkat kunjungan yang meningkat, tapi sejauh ini hanya bisa untuk menutupi biaya operasional harian mereka untuk biaya gaji dan juga operasional untuk pemberian obat-obatan dibutuhkan untuk pengolahan air dan waterboom. Nah, sesuai dengan yang disampaikan Pak Haji Akdal tadi, memang kita perlu ada terobosan untuk di BWS ini. Apakah kita akan kembalikan Pemda yang mengolahnya, atau kalau kita setuju bersama ini perlu kita tambahkan permintaan modalnya untuk bisa PTWS ini bergerak kembali secara optimal. Dan koordinasi kami dengan pihak PTWS juga sudah melakukan pendekatan ke investor pihak ketiga untuk bisa melakukan investasi di PTWS khusus di waterboom ini yang masih di proses oleh pihak manajemen PTWS. Jadi sejauh itu yang bisa kita informasikan di sini terhadap progres yang ada di PTWS khusus objek yang di waterboom. Ini itu sehingga terima. Sekarang ini dengan untuk mengkaji bagaimana kalau karena kita dengar di masyarakat berapa modal ke sana dan sebagainya, itu yang sampai di kita. Jadi bagaimana kita menjawab? Jadi memang kita melalui forum ini mungkin dan minta keseriusan Pemda untuk membuat kajian atau produksi mau dimanakan lagi PWS ini, karena sebenarnya ada potensi untuk PAD. Saya lihat sedikit potensi kita PAD, dan dulunya memang sebelum digabung dengan Satwa Sandi dulu kan PAD kita dari sana, dari sana dulunya. Jadi mau dia potensi untuk PAD kita, tapi butuh penanganan. Makanya kita minta keseriusan kajian yang lebih serius dari Pemda. Diapakan lagi PTWS ini terkhusus waterboom. Itu yang benar begini. Sehingga rekan-rekan yang menghormati, pertama akan disampaikan Pak Jenderal yang memang karena memang PTWS ini dari awal kita tidak minta evaluasi sudah berapa modal daerah yang masuk ke PTWS yang seharusnya itu memang yang disampaikan Pak Haji tadi itu benar. Nah, masalah PWS ini dari pada operasi kan sudah disampaikan. Yang pertama dari sisi pendapatan kita berdalih banyak COVID. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kami minta keterangan, yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal PTWS ini ada 3 miliar
yang disyaratkan itu untuk penambahan wahana. Pada kesempatan ini pada PJJ ini saya kira penting ya untuk diberikan nanti keterangannya yang 3 miliar itu dulu diberikan itu bersyarat agar permasalahan ini tidak muncul lagi pada kasus berikutnya. Karena itu diminta kepada pemerintah daerah untuk secara tuntas menyampaikan penyertaan modal ini. 3 miliar itu tidak digunakan untuk biaya operasional seperti gaji, itu tidak dibenarkan hal yang seperti itu ketika DPRD menyetujui dengan modal yang kemudian. Saya kira jawaban ini belum tuntas. Setelah ini disetujui oleh DPRD, kemana uang yang 3 miliar itu sebagai syarat dulu untuk pembangunan wahana baru? Wahananya seperti apa memang realisasinya ada atau tidak? Ini sampai saat sekarang ya, saya secara pribadi tidak mendengarkan keterangan pemerintah daerah. Tapi jelas uang 3 miliar ini seolah-olah bagi kami BPD belum ada pertanggungjawabannya. Ya. Jadi ini secara keseluruhan perlu nanti dijelaskan. Tetapi tidak terlepas dari tanda kutip yang kami sampaikan, tidak dibenarkan untuk biaya operasional sebagai syarat persetujuan DPRD untuk penyertaan modal. Ini saya kira perlu dijelaskan sehingga nanti tidak muncul lagi dalam pada operasi masalah penyertaan modal PDWS ini yang sejumlah 3 miliar. Nah, bahkan saya juga menyampaikan kalau sekiranya pemerintah tidak menjelaskan ini secara terbuka, saya mengusulkan supaya ini dibentuk pansus. Ya, dibentuk pansus. Dan ini nanti kita dalami masalah penyertaan modal ini. Nah, jadi saya lebih jauh dari pendapat jenderal. Ya, masalah pendapatan. Nah, ini pertama. Kalau nanti itu dijelaskan pimpinan yang 3 miliar ini kemana saja. Kalau memang itu diperuntukkan untuk ada sesuai dengan prosedur DPRD, nanti jelaskan ini yang kita bangun, ini yang kita bangun untuk uang yang 3 miliar. Seterusnya ini juga ada masalah lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah seperti yang ditargetkan di dalam penerimaan daerah, target pendapatan ini tidak juga ada realisasi. Nah, yang ditanyakan ini kendalanya ini apa? Kendalanya ini apa? Karena ini juga termasuk barang milik daerah. Di sini memang 0,0%. Yang pertama dari hasil penjualan peralatan dan mesin, kemudian penjualan kendaraan roda 2, penjualan roda 4, kemudian penjualan kendaraan dinas. Kalau di sini realisasi tidak ada, tapi sudah kita targetkan dulu. Nah, kendalanya ini kira-kira apa? Supaya nanti juga kita bisa memberikan keterangan. Kalau kita ketemu dengan kendaraan dinas di luar daerah, di Solo tidak kita temukan, tapi di luar daerah kita temukan. Kalau ada pertanyaan dari media dan segala macam orang, kita bisa menyampaikan apakah mungkin kendaraan ini sudah kita jual atau memang kendaraan ini berada di luar daerah. Jadi tolong dijelaskan Bu Sekda, karena memang sudah kita targetkan. Kemudian dari retribusi daerah, saya ingin menyampaikan retribusi daerah ini pendapatannya, apakah tempat objek wisata dan rekreasi yang berplat merah yang menghasilkan retribusi daerah, atau kalau saya punya rekreasi, saya juga punya berhak atau saya wajib untuk mengeluarkan retribusi.
Saya ingin keterangannya saja. Ya, saya ingin keterangannya saja dari hal-hal ini. Nah, dari keterangan ini nanti apakah kita perdalam atau bagaimana? Jadi saya kira kesepakatan kawan-kawan itu. Saya kira tidak perlu banyak, nanti mungkin ada yang lain, kawan-kawan yang lain. Kalau saya menurut semua juga tidak enak. Demikian saja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasari. Ini tambah satu. Saya jangan nambahkan tadi kita banyak dan juga berkaitan dengan PTWWS yang disampaikan dan juga ditambahkan oleh Pak Jadi mungkin juga saya kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah pada tahun 2021 juga saya mengingatkan, ya, saya mempunyai bukti apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan dengan penyertaan modal yang 3 miliar ke PTWWS. Dan saya masih ingat bicara saya waktu itu, saya salah satu ceramah pelabuhan sangat kecewa di daerah kota Solo. Karena waktu itu saya ingat sekali tanah tersebut bukan dibeli oleh pemerintah kota Solo. Saya dengar kami yang menghibah, kalau saya yang menghibah, cuma yang digantikan nama. Tapi yang sangat saya sesalkan, saya sayangkan itu kalau penyertaan modal yang ditanyakan oleh Pak Presiden tadi, apa-apa saja yang digunakan, saya tidak tahu buktinya apa digunakan. Wakil apa yang tidak ada punya. Hanya gazebo, tempat duduk, dan drenase sepanjang 1 meter. Selebihnya uangnya dikasih. Waktu itu masih penggabungan antara kawasan kami dengan Waterboom. Dan ini memang kita butuh waktu yang jelas, bukan hanya jawaban di saat sekarang ini saja. Ini apakah ke depan, apa kalau memang tidak bisa dimasukkan ke pemerintah daerah, ya, kasihkan saja sama pihak ketiga. Saya pun siap untuk mencari investor. Tidak hanya berpikir direktur PTWWS saja berpikir, saya pun siap untuk mencari investornya. Tapi saya tunggu jawaban itu ya, khususnya di daerah. Jangan Minang, Museda, Lawe, tetapi ujung Mapangga, setahun untuk menyampaikan situ. Jadi jangan hanya melontarkan jawaban yang seenaknya saja, tanpa jelas batasan kapan jawaban. Jadi kita minta pemerintah daerah menyambung bersampaikan oleh Pak Rasid Eri, tolong diperjelas penggunaan keuangan tersebut. Dan saya punya dokumen apa yang terjadi dengan itu. Itu yang pertama. Dan juga tambahan mengenai PTWWS tadi, ini juga aspirasi di Puseda dari karyawan PTWWS. Saya lihat di tahun 2022 ini sudah ada peningkatan untuk pengunjung kita. Ini masih ada utang dari WWS dari karyawan yang 3 bulan. Ini Pak Abdel saya tahu pernah disampaikan oleh karyawan tersebut. Pak Abdel menyampaikan kalau saya nanti ada lebih, kami akan bayarkan gajian 3 bulan pada tahun 2020 tersebut. Kita tidak ingin kalau memang sudah keluar dari mulut kita membayarkan hak seseorang, ya kita bayarkan. Walaupun PAD-nya belum masuk ke daerah, tapi hak karyawan yang memakan sama anak istrinya 3 bulan kaki itu belum dibayarkan. Ini mohon Bu Sekda, hal yang kami sampaikan karena sudah mengeluh ya karyawan yang bekerja di sana dengan kondisi sekarang masuk yang hanya 3 kali seminggu dibayar 50.000, kasihan kita dengan anak-anaknya yang berkuliah. Dimohonlah ini
ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Kalau memang tidak sanggup dikembalikan ke Pemda, nanti kita cari pihak ketiga yang mau mengelola. Itu mungkin berbuat tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Haji Abdal. Selanjutnya saya dengar tadi penyampaian dari Bu Sekda, memang PAD dari kesehatan agak kurang, termasuk pelayanan di Puskesmas dan RSUD. Jadi saya dengar. Tapi kalau menurut pendapat saya, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Kota menjawab mana fraksi PKPI. Saya rasa apa yang kita pertanyakan tidak sesuai dengan jawaban. Karena yang kita pertanyakan mengenai pelayanan RSUD, dan tadi jawaban yang saya dengar itu masalah rujukan dari Puskesmas ke RSUD. Nah, itu tidak dikira jawabannya menurut saya. Dan kebetulan pada hari ini juga hadir dari Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Gubernur KB Kota Solo. Ini juga aspirasi Bu Sekda mengenai alur prosedur penggunaan BPJS kita, karena masyarakat itu mengeluh kalau anggota kepolisian saja bisa langsung berobat ke RSUD, sementara kita yang BPJS anggota DPRD juga sampai ke keluarga harus minta rujukan dulu ke Puskesmas. Nah, jadi mohon ini ditanggapi dan diskusinya, karena kalau terlalu berbelit-belit urusan pelayanan kita, tentu yang namanya manusia itu punya batas kesabaran. Yang namanya sakit ini jarang orang yang sakitnya sabar. Maaf, entah kalau Pak Musita yang sakit sabar jarang. Saya rasa kalau masyarakat itu sakit, terlambat saja pelayanan, tapi dia marah-marah kan. Saya bedakan kemarin dari rumah sakit ada anak anggota kepolisian yang sakit, saya lihat, saya tanya, ibu tadi minta rujukan nggak ke Puskesmas? Tidak, langsung ke RSUD. Sementara ada di antara anak anggota DPRD ini minta rujukan dulu ke Puskesmas, baru bisa dibawa ke RSUD. Ini mau nanti kebetulan saya hari ini hadir yang berwenang untuk menjawabnya. Mungkin sudah lebih bina. Terima kasih. Yang 3 miliar, kalau kami sudah menyampaikan hasil audit dari inspektorat DPRD, kemudian dijelaskan oleh Pak Dewan, kemudian juga pendapatan analisa memang tidak melakukan penjualan ataupun lelang kendaraan. Untuk SPBS, gaji karyawan memang sudah ada yang dibayarkan, tapi untuk mengetahui berapa yang dibayarkan rinciannya untuk dan selanjutnya mungkin nanti dilanjutkan dengan alur BPJS yang berada berapa terus ada yang dirujuk, ada yang dirujuk, ada yang tidak, jadi perbedaan. Oke, pertama silakan Pak Kapan. Ya, kami menambahkan apa yang kita disampaikan oleh Bu Sekda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Al-Jadi dan Pak Nasir terkait dengan PTBBS tentang penyertaan modal 3 miliar sebagaimana Bu Sekda tahun yang lalu di DPR kebetulan waktu itu meminta arahan, itu kami sudah menyampaikan audit 2019 oleh inspektorat yang disitu menjelaskan terkait dengan penyertaan modal 3 miliar. Kalau tidak salah, tapi angkanya kami tidak persis sama dengan hasil audit. Dari 3 miliar itu sekitar 1,2 miliar itu di audit itu yang penyertaan modal yang dimanfaatkan untuk
yang berupa belanja modal yang sisanya lebih kurang 1,8 miliar itu terpakai untuk operasional. Ini hasil audit. Di hasil audit tersebut itu ada janji yang 1,2 itu apa saja, yang 1,8 itu biaya-biaya objek seperti utang haji dan utang-utang perusahaan juga dirinci dalam ini terkait dengan kondisi pemanfaatan dana 3 miliar dengan modal PWS. Dan terkait juga dengan PWS yang disampaikan oleh Pak Desri dan Pak Masril, memang dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami lebih kurang 3 tahun terakhir dari Dewan selalu fokus dan selalu menyarankan ke pihak kami ke pemerintah untuk menindaklanjuti dan mencarikan solusi PWS. Memang belum semuanya, belum maksimal dalam hal ini kami di pihak pemerintah, sehingga secara buktinya PTWS masih kondisi terseok-seok. Tetapi benar sebagaimana yang disampaikan, kondisi tahun 2022 ini sudah ada meningkatkan kondisi membaik, artinya objek yang dikelola oleh PTWS yaitu waterboom sudah mulai dikunjungi oleh pengunjung baik yang lokal Sawalunto maupun yang di luar Sawalunto. Sehingga di di libur Lebaran Idul Fitri kemarin ada pendapatan lebih, kebayangkan biaya wajib dari perusahaan yang antaranya adalah utang dan juga kewajiban BPJS untuk karyawan dan juga BPJS tenaga kerja, dan sisanya melalui persetujuan Pak Wali Kota itu dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana yang disampaikan Pak Masud tadi untuk mengangsur utang perusahaan terhadap karyawan. Itu sudah dibayarkan bulan tersebut. Dan mudah-mudahan di libur kedepannya masih bisa ada pendapatan yang bisa untuk membiayai kewajiban-kewajiban tersebut. Dan memang secara fakta PTWS itu sangat membutuhkan khususnya waterboom untuk perawatan. Dan ini dapat laporan dari manajemen, ini termasuk objek-objek vitalnya seperti selingkurannya ada yang sudah layak yang harus diperbaiki atau kalau bisa untuk diganti. Dan juga tempat bilas dan pagar. Ini yang fungsi yang sangat penting yang harus digunakan. Tapi pendapatan kemarin cuma bisa melakukan perawatan-perawatan dan membiayai kewajiban-kewajiban pokok dari perusahaan, termasuk utang gaji terhadap karyawan sudah mulai bisa hancur. Dan saran dan masukan, kalau seandainya tidak ada solusi, silakan ke pihak ketiga. Nah, ini yang belum terlaksana, tapi sudah dilaporkan, sudah dilakukan, tetapi belum terlaksana sampai saat ini. Pak Desri, Pak Masril, untuk melakukan rapat UPS luar biasa. Tentu dari hasil rapat UPS tersebut, itu yang disampaikan ke DPR terkait dengan hasil tersebut. Itu secara bersama kita mengajukan sehingga melihat PTWS ini atau waterboom ini bisa kita selamatkan. Sehingga kalau sekarang memang sangat kita khawatirkan kalau kondisi ini bisa berlanjutan, tidak segera kita carikan solusi. Jadi kami sependapat dan setelah ini tentu agenda UPS yang harus segera kami lakukan sebagai sesuai dengan ketentuan apabila ada hal yang dapat dilakukan UPS luar biasa di sesuai dalam perlu tentang SEO. Jadi terkait dengan UPS itu, dan selanjutnya kami coba menanggapi tentang lain-lain KD yang besar yaitu penjualan aset. Di sini secara hidup rekeningnya adalah hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. Di sini perubahan ada target 92.500.000 dan realisasi 230.351.100 rupiah. Ini realisasi 240%. Tapi rinciannya penjualan dinas, penjualan dua, berempat, dan penjualan berkelanjutan ini tidak bisa dirinci karena aset yang kita lihat kemarin itu adalah aset sekral.
aset yang kondisi sudah rusak berat yang tidak termasuk per unitnya di aset rusak berat, di antaranya di situ ada genset lama yang sudah merupakan semacam rokan. Jadi makanya tidak bisa kita nanti yang masuk ke perincian yang ini terkait dengan lain-lain rekayasa. Tapi ini dengan objek yang kita jual berdasarkan harga limit ini hampir 2 kali lipat dari harga limit penjualan kita kemarin. Jadi penawarannya sangat tinggi dan makanya realisasinya melebihi dari target yang sudah kita tetapkan di perubahan APBD. Dan selanjutnya untuk retribusi daerah untuk objek wisata yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah ini adalah retribusi. Artinya semua pendapatan atau semua pungutan yang dilakukan harus masuk ke PAD. Ini yang masuk ke dalam target retribusi daerah. Dalam hal itu tentu termasuk Taman Satwa Candi, camping ground, Puncak Cemara dan objek wisata lain yang kita kelola. Tetapi kalau untuk yang dikelola oleh pihak lain itu pajak, artinya pajak hiburan yang kita pungut. Jadi ini adalah pajak hiburan seperti waterboom itu dari kaptif atau pungutan yang dilakukan di objek wisata itu sesuai dengan perda 10% itu yang disebutkan menjadi pajak hiburan, termasuk objek wisata baru yaitu Medford Candi. Nah itu selain sesuai yang disepakati di perjanjian dividen, ini tentu dividen belum akhir tahun ini mulai berjalan. Tetapi pajak hiburannya berdasarkan aktif yang kita operasi di bidang pendapatan ini insya Allah ini sampai tahun ini yang sampai bulan April ini sudah masuk. Jadi itu Pak kalau penjelasannya ada yang masuk ke retribusi daerah, ada yang masuk ke pajak daerah. Yang ke retribusi daerah adalah yang miliknya pemerintah yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang menjadi pajak hiburan itu yang terjadi ini yang terkait dengan retribusi. Jadi mungkin itu terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Sekda. Sistem akur dan perubahan silakan Pak Aziz, kemudian lanjutkan dengan Pak Direktur dan pada Pak Yasin. Itu BPJS Kesehatan mungkin kasus tadi anak polisi itu mungkin kasus. Jadi sebetulnya tidak ada yang berbeda. Yang pertama, kalau penyakit biasa atau berobat itu memang perlu itu harus BPJS itu tidak ke puskesmas, kemudian ke rumah KTP, kemudian ke PTR atau lanjut ke rumah sakit. Wajib. Namun ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bila sifatnya emergency. Kalau kecelakaan, sakit perut, beranak, tiba-tiba naik kasih punya, itu boleh ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. Jadi itu pun berlaku se-Indonesia, dan hanya di Solo. Misalnya kita tidak suka atau di mana saja kita perjalanan di Padang, kalau kita tiba-tiba sakit, itu boleh kita ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Misalnya ke UGD. Kemudian ada lagi penyakit lain seperti kesehatan jiwa, ngamuk jiwa, itu ada perlu ke rumah sakit dan puskesmas bisa langsung ke rumah sakit jiwa desa di Padang. Jadi memang kita lihat mungkin sama yang biasa, mungkin ada yang bisa ke rumah sakit, mungkin kasusnya tadi mungkin trauma karitis, trauma kepala. Nah, itu yang kemudian masalah jawaban dari satu tapi lagi kita sebetulnya kami menjawab itu berdasarkan pertanyaan dari partisipan Golkar dan PDIP yang disampaikan oleh Pak Tasrefari Eri waktu itu, di mana banyak tugas mas sedikit-sedikit rujuk ke rumah sakit. Jadi
ini kami tanggapi bahwa sebetulnya yang dirujuk ke rumah sakit itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan karena kompetensi dia kurang. Misalnya sakit mata, gangguan pada mata, kemudian kecelakaan. Intinya karena kekurangan fasilitas atau kompetensi kemampuan dari petugas itu yang kita BPJS mengamankan Menteri Kesehatan sebetulnya BPJS 155 penyakit jenis-jenis itu harus tuntas di puskesmas, termasuk hipertensi dan tapi mungkin ada jantungnya berdebar-debar dan ada olahraga itu bisa juga dirujuk, itu mungkin banyak. Tapi di lapangan sebetulnya justru rujukan ini untuk BPJS kami setiap bulan melakukan evaluasi, justru masyarakat yang minta dirujuk. Sedikit dia minta rujuk dia lah rumah sakit, padahal dia belum berusaha. Bukan sedikit dirujuk, tapi kalau dari rumah sakit kita buat betul-betul jadi kira-kira. Mungkin itu dijelaskan tadi. Terima kasih. Hadis tadi masalah pelayanan di rumah sakit yang ditanya oleh Pak Adril. Mohon maaf Pak, di rumah sakit kita kan ada unit gawat darurat dan poli. Kalau ke poli itu memang berjenjang, ada rujukannya. Contoh misalnya dia punya sakit asma sudah menaun, dia akan ke poli kecuali dalam serangan berat langsung ke UGD. Dalam hal ini mungkin kebetulan dia anak polisi Pak, dan kebetulan dia kasusnya emergensi, jadi memang mesti ditangani UGD. Kalau boleh ngasih contoh nih Pak, kejadiannya memang ke poli juga Pak, berobat memang ke poli, karena dia nggak mau pakai rujukan, akhirnya ya udah saya umum aja. Dia nggak mau rujukan karena dia kan FKTP-nya nggak di sini, walaupun dibolehkan Pak Kadis tadi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini misalnya berjalan ke rumah saudara, meminta rujukan di FKTP atau di puskesmas tempat mungkin boleh 1 kali, maksimal 2 kali, ketiga harus pindah ke puskesmas itu. Itu aturan kami di kesehatan dihukum karena negara sudah bekerja sama BPJS, jadi kurang lebih kami ikut aturan yang sudah disepakati Kementerian dengan BPJS Pak. Bukan kami yang bikin kebijakan sendiri masalah rujukan dan pasien yang boleh langsung ke UGD. Sebab bisa aja pasien yang kasusnya tidak gawat darurat kami tata laksana di UGD, tetapi nanti rumah sakit klaimnya nggak dibayar Pak. Itu makanya ketika yang tidak emergensi silakan ke puskesmas minta rujukan kalau memang perlu ke rumah sakit. Mungkin itu penjelasan dari saya Pak, dan ini berlaku nasional peraturannya. Kalau banyak pasien yang tidak sesuai kriteria dengan BPJS, klaim kami akan banyak juga yang akan dibayar Pak. Berimbasnya dengan pendapatan kami ajukan klaim misalnya per bulan 1,5 miliar atau 1,8 miliar, akhirnya dibayar 1 miliar per lima, karena ini nggak sesuai, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Itu mungkin keterangan dari saya Pak. Mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan bahwa pernyataan modal itu bersyarat. Artinya ketika itu bersyarat disetujui BPPT, dari realisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPJS, apakah sesuai dengan syarat yang disetujui BPPT? Saya kira jawabannya sih tidak sesuai. Kalau saya dengar tidak sesuai. Di sana itu dulu dijelaskan 3 miliar itu digunakan untuk penghadapan, tidak boleh dilakukan untuk operasional. Nah, ketika kami tanya apakah itu sudah sesuai dengan syarat yang kami lakukan,
dengan persetujuan PPKU itu, saya kira jawabnya tidak sesuai. Karena ada satu miliar yang dipergunakan untuk biaya operasional. Artinya yang ditanyakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang kami setujui pada waktu itu tidak boleh untuk biaya operasional. Jadi jawabannya tidak sesuai. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang lain, khusus di Komisi 1 mungkin nanti ini kita dalami, karena memang untuk saat sekarang telah kita dengarkan bersama-sama bahwa untuk wahana ini ada berapa tadi? Ya, 1,2 dan sisanya ternyata memang untuk operasional yang pada waktu itu kita tidak mendengarkan hal itu. Nah, jadi di sini saya kira mereka ini fungsi pengawasan dari DPRD. Jadi nanti juga bisa selesai tuntas masalah ini. Insyaallah nanti di Komisi 1 nanti kita akan dalami hal ini. Kemudian masalah kreativitas, tadi saya menyampaikan karena dulu ini punya target, kenapa ini tidak terlaksanakan? Kira-kira permasalahannya apa? Sedikit saja. Kalau sekiranya ini tidak terjadi atau penjualan kreativitas yang kita targetkan dan ternyata direalisasikan sekarang, selesai. Nah, saya kira seperti itu, dan apabila ini tolong kasih kepada kami, mungkin menambahkan sektor sangat menambahkan lagi pendapatan DAK. Nah, kira-kira DAK yang tidak sesuai target ini kendalanya ini apa? Kita lihat dari DAK, karena pembangunan kita ini tidak terlepas dari data DAK. Dari target-target yang kita targetkan pada 2021. Nah, kira-kira tidak sesuai dengan target pendapatan kita ini kenapa? Apakah dari kementerian? Apakah kita daerah kurang semangat? Atau memang kondisi lapangan yang pada waktu itu tidak memungkinkan untuk menerima dana ini? Jadi nanti tolong dijelaskan masalah dana data yang tidak beri target. Saya tidak beri satu persatu, tapi jelas secara daftar ini bisa kita lihat masalah dana data. Termasuk juga ini masalah dana DAU yang tidak sesuai dengan target. Tolong juga disampaikan. Mana tahu nanti ya kalau DPRD ini kira-kira juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dari Bali, termasuk Pak Kapan Kadin, Pak Darman. Terima kasih. Bahwasanya sesuai yang saya sampaikan, saya telepon orang yang ada nerimanya, memang terima sebulan. Saya telepon, saya juga bicara sesuai kata-kata fakta yang selalu perlu. Saya sepakat apa ini? Ya, di telepon, memang dia terima sebulan. Cuman kita lihat kondisi lapangan, ada beberapa orang ini yang mau dipensiunkan karena umurnya sudah lanjut. Jadi saya minta, ini sebentar lagi kita lebaran haji. Kalau bisa, yang 2 bulan lagi yang tinggal itu dibayarkan aja semuanya. Tinggal 2 bulan lagi itu. Masa ada 2 tahun tentang sama masyarakat? Tentang sama masyarakat. Gak enak kita dengarnya. Kita bersama Pak Sekda, sama Pak Darman, tolonglah. Habis bulan haji ini yang tinggal 2 bulan lagi, tolong dibayarkan. Kasihan kita, dia butuh biaya, butuh sekolah, kebutuhan saya. Terima kasih Pak Darman dan jawab tadi sampaikan. Berkaitan masalah pelayanan BPJS, terima kasih Pak Menteri Kesehatan dan Menteri Rumah Sakit kita menjawab apa yang saya sampaikan. Ini memang Pak Kadin dan Pak Direktur daerah Sekda, ini memang perlu kita sosialisasikan Pak kepada masyarakat kita. Kadang-kadang
Beliau tidak paham apa yang dikatakan pasien emergensi ini, tidak paham dia sampai itu. Tapi saya yakin kalau memang seperti Pak Kadis Kesehatan, Pak Direktur Rumah Sakit jawab tadi, datang berkunjung ke RSUD memberikan seperti itu, bahasa dan santunnya kepada masyarakat yang sakit, mungkin tidak akan sampai aspirasi ini ke DPRD ini. Tetapi, ya, petugas kita yang di RSUD itu, Pak, bukan seperti Bapak yang memang lembut untuk menjawab keluhan masyarakat. Terkadang di HP ini bikin masalah, dan jelas orang ngomong di hadapannya, dia sibuk malah memang itu. Maka itu kita minta, yang menjadi kendala kita di Kota Solo ini masalah pelayanan kita. Saya yakin nih kalau seperti Bapak jawab tadi dengan memang lembut seperti itu, petugas RSUD memberikan pelayanan, saya rasa tidak akan sering dia menyampaikan keluhan kepada kita. Kita minta ke depan ini sama-sama kita evaluasi, terutama sekali kita sosialisasikan mengenai alur prosedur penggunaan BPJS, termasuk juga evaluasi mengenai pelayanan kita agar ini tidak terjadi lagi. Dan juga mungkin sebagai tambahan nih Pak Direktur, mungkin ada Sekda, ini masih ada kami dengar keluhan mengenai perbedaan pelayanan yang umum dengan BPJS sangat jauh. Kalau Bu Sekda ingin bukti, yang nanti dengan saya pribadi saya ceritakan, ini ada videonya Bu Sekda, keluhan masyarakat kita atas Guntur ini. Tak mungkinlah saya ceritakan dengan rumit ini, tidak mungkin. Tapi kalau Bu Sekda ingin bukti dengan saya ceritakan keluhan masyarakat kita sekaitan dengan perbedaan terlalu jauh BPJS dengan yang ini, Pak. Malahan yang BPJS pun obat yang cuma Rp8.000 disuruh beli sama dia, kasihan kan? Ini saya kirim sama Bu Sekda obatnya, maksud sama kepala daerah saya kirim. Di hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan ini hak masyarakat kita. Kita lihat nih, penyumbang terbesar PAD itu memang RSUD, ya. Yang obat lain kan nggak berpikir, terkadang bukan nggak berpikir, tapi berpikir untuk menyeludupkan, ya. Menyeludupkan, saya tahu. Kalau saya buka nanti malu kita semua. Siapa-siapa saja OPD yang punya PAD mana saya tahu. Dimanapun yang beroperasi saya tahu. Ingin bukti dokumen kok. Maka itu kita ingatkan, tolonglah berikan pelayanan baik itu kepada masyarakat. Mungkin sudah dibilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amon. Tidak hanya, saya rasa tidak hanya di 2021 tidak ada kegiatan, 2020 2019 juga tidak ada kegiatan saja. Selanjutnya saya lihat ini ada museum budaya, kalau tidak salah itu di Lapsek, ya. Nah, di Lapsek penempatannya di aset TTBA katanya. Kalau boleh tahu statusnya bagaimana, itu sewa atau bagaimana? Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dasriri tadi, kami dulu pernah sarankan dilakukan penjualan kendaraan-kendaraan dinas yang sudah memang tidak layak lagi. Nyatanya sampai sekarang tidak terlaksana. Saya setuju Pak atau Ibu agar dipansuskan ini. Sebelumnya kita tentu harus tahu juga berapa banyak aset itu, di mana keberadaannya, kita harus tahu dulu. Jadi saya setuju sekali. Termasuk retribusi tempat usaha itu dan dijawab sampai lagi dijawab hanya pajak saja. Kalau kami boleh tahu yang terdata oleh Pemda tempat wisata yang dikelola oleh pribadi atau milik pribadi itu ada berapa buah? Pak sudah melakukan kewajiban pemberian pajak dulu. Makasih pimpinan kesehatan dan karena yang tugas ini syarat pencairannya adalah presentasi bukannya. Di sini yang kami sesalkan adalah pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah berani mencairkan sebelum ini dipresentasikan? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya.
belum dipresentasikan sudah dicairkan. Berarti kami ini tidak dihargai secara institusi oleh pemerintahnya. Yang pertama. Yang kedua, rumah sakit. Kalau kita melihat dari PAD yang diperoleh rumah sakit cukup membanggakan. Dari target yang dirubah dari 29 menjadi 20 M. Tapi saya secara pribadi tidak bangga. Kenapa? Karena kita masih melihat dari target 111% yang dicapai tadi, kita masih melihat masyarakat kita masih banyak yang tidak dapat obat, harus membeli obat juga. Sementara jaminan obat itu ada di BPJS. Kenapa dia harus beli? Berarti target yang dicapai ini belum sepantasnya. Harusnya kita berikan ke obat, kita suruh orang itu yang beli obat, masyarakat. Berarti PAD ini PAD cuma menyenangkan pemerintah dari DPR. Kenapa kata sebenarnya? Berarti belum pantas PAD-nya mencapai 111%. Kita melihat masih ada masyarakat yang menyampaikan kepada kita, saya belum tahu PAD. Lain kedua di PAD-nya mau beda, di PAD kan? Itu rumah sakit yang berbicara seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah ya. Seharusnya ini kalau menurut amanat Undang-Undang Dasar 45, semua jaminan yang sosial itu digratiskan. Saya menurut saya PAD rumah sakit jangan bangga kita PAD kita besar, tapi PAD kita makan dari orang sakit. Orang sakit masih gratis. Coba dipertimbangkan kembali. Tidak perlu kita pakai PAD untuk rumah sakit ini. Mendingan orang sakit ini yang kita perbaiki. Kalau dia perbaiki sakit dia nanti dia tidak menambah beban daripada pemerintahnya. Kalau dia masih sakit dan kasih obat, mana kita pilih? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian pemerintah daerah apa lagi? Tidak ada masyarakat kita yang tidak menerima kartu BPJS. Untuk apa kartu BPJS itu secara berobat tidak bisa? Tidak bisa berobat. Seperti yang disampaikan obat dari duitnya tadi sendiri. Oleh kemana? Ini perlu tersapi secara bersama-sama. Menurut amanat Undang-Undang 45 ini, pasal 34 pasal 34 ayat 2, menurut saya, ini jaminan sosial ini harus ditanggung pemerintah. Tidak kita selasa minta saja. Nah ini yang perlu kita sikapi secara bersama-sama tentang pencapaian BPJS sudah 97%, pemerintah daerah bukan sudah berkoordinasi di sana, juga kepala dinasnya, kepala puskesmasnya 97%, semua masyarakat kita sudah dapat semua kartu BPJS, tapi BPJS-nya tidak maksimal, mungkin tidak sampai. Tidak jauh-jauh dari yang tadi. Dari tahun ke tahun, mulai tahun 2019 sampai sekarang udah 2023. Sorotan itu kan memang intinya yang sering dibaca untuk tadi ASB. Masalah ASB ini kita menuntut janjinya dari tahun ke tahun nggak pernah ada peningkatan. Peningkatan saya sampai oleh Pak Dimas ini yang kita butuhkan adalah pelayanan oke bagi kita aplikasi PAD. Bagaimana PAD kita meningkat pelayanan seperti itu. Saya ingat janji Pak Kadis kalau nggak salah Februari 2021 dokter spesialis anestesi akan datang. Iya, Pak. 22. Tapi juga sekarang impact di masyarakat asal bisa kita tahu. Sekarang SSUD rumah sakit kita bukan rumah sakit umum lagi, dan rumah sakit spesialis rujukan.
Kemarin baru tadi malam saya cerita sama masyarakat di tempat saya. Seharusnya dia bisa kalau sini, tapi dia cuma batu sangkar. Kita baca pelayan, kalau pelayan kita maksimal, berapa biaya masyarakat kita berobat keputusan itu, walaupun dia fasilitas BPJS. Itu yang kita nanti kerja tuntas kita dari daerah Kota Solo untuk perbaikan yang sering kita sampaikan, kita jadikan masalah di tiap rapat DPRD. Kita selalu baca itu. Sampai sekarang janji itu nggak pernah kita dapat. Itu nggak panjang. Kemudian yang kedua, rutinitas tahunan kita, masalah penerimaan SMA. Kita minta dulu pemerintah daerah untuk bisa membuat kebijakan tersendiri. Kita di Sawangunto ini, kontur daerah kita di Sawangunto berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita kan selalu membuat gaming SMA diatur oleh provinsi. Karena diatur provinsi, apa kita nggak punya hak untuk mengatur warga kita yang agar bisa bersekolah di sekolah negeri? Dan contoh sekarang, Lunto Kupang nggak bisa masuk salah satu, kecuali dia punya KIP atau punya prestasi. Otomatis dia ada sekolah swasta atau sekolah di Perangin atau Terawi. Berapa lagi biaya di sana? Kita minta rutinitas tahunan kita kalau bisa. Kalau kita bisa membuat kebijakan tersendiri sesuai dengan otonomi kita, apa saja kita bikin aturan untuk bisa kita mengintervensi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Kita meminta kalau bisa kita buat aturan sendiri lah untuk kebijakan penerimaan SMA. Sudah berapa orang datang pada kami, khusus di Kupang, tidak bisa diterima di SMA 1 karena tidak punya KIP, tidak punya prestasi. Kadang-kadang prestasi kan dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat itu karena perlombaan atau presentasi orang yang lain. Kadang-kadang orang yang tidak punya sertifikat itu lebih unggul daripada orang yang punya sertifikat. Jadi rujukan prestasi ini apa? Kalau rujukan prestasi sertifikat, saya rasa belum maksimal. Kalau rujukan dengan prestasi di salah satu, biasanya namanya itu. Baru rujukan prestasinya. Saya minta kepada mereka, ini kan ada rutinitas tahunan kita, mohonlah fasilitasi anak-anak kita yang tidak boleh sekolah-sekolah negeri sekarang. Memang ada dulu ada sebagian yang mengusulkan SPI, tapi kan bukan negeri. Saya juga bilang kasih soal. Jadi donasi kita ditambah kilonya sampai di mana batas-batasnya juga untuk di Kecamatan Berani ini sampai di mana. Kalau hanya 3 kilo, hanya sampai 3 kilo, tentu anak-anak di sana juga tidak dapat. Nilainya bagus, 8, sekian, tapi beliau tidak dapat sekolah di SMA 1. Ini banyak datang malam berapa? Ada 10 orang datang ke rumah. Jadi sebelum ini dikeluarkan pengumuman yang kedua, mungkin Bu Sekda dengan Dinas Pendidikan untuk bisa menambah kilo donasinya tadi. Untuk di Berangin kecamatan dari Kelurahan Durian 1 sampai Durian sampai mana batasnya? Untuk SMA 1 dan SMA 3, SMA 2 mungkin khusus sananya. Itu tolong dirapatkan juga lah, walaupun itu katanya hak provinsi, tapi kita juga punya hak karena di sini adalah lokasi kita juga. Bukan anak provinsi yang sekolah, tapi anak kita di sini. Jadi itu tolong juga itu di Silungkang sampai di mana donasinya, tolong itu Ibu. Itu ada anak Silungkang 5 orang yang datang ke rumah untuk minta tolong Bu donasinya bagaimana. Terus juga yang di Kupang, yang di Lunto juga datang untuk donasi ini. Sebenarnya tadi pengen rapat ke SMA 1 ingin nemuin kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya kebetulan kata pergi rapat ke provinsi. Itu tadi nggak jadi saya sekolah di SMA 1. Jadi sekarang mengingatkan Pak Depron, saya ingatkan juga Ibu Sekda untuk bisa mengingatkan sekolah, tolong ditambah donasinya. Oke, itu. Oke, sekalian aja Pak Iwan.
Ini kenapa kalian jawab ini? Belanjanya seperti apa, pelayanan seperti apa. Kalau pendapatan ini kita bahas mungkin panjang nanti jadinya. Saya berharap seperti itu. Mungkin menyikapi dengan belanja pimpinan. Saya melanjutkan yang disampaikan pada saya tadi tentang WWS. Nah, ada yang nanti usul dari Pak Afdal bagaimana ke depan untuk WWS bagaimana. Saya melihat pada saya ini dengan 3 periode beliau sangat halus menyampaikan hal-hal tentang WWS. Cuma sedikit yang dia sampaikan, berarti WWS menyalahi rekomendasi dari DPRD. 1,8 miliar itu dipergunakan untuk belanja gaji dan operasional, sedangkan itu dilarang. Saya teringat kasus yang berada di BUMDes Kelapa itu kasus seperti itu. Penggunaan dana disepakati ADRT-nya itu tidak boleh untuk gaji, tapi digunakan berkasus. Kita kasihan nanti seorang direkturnya itu dipanggil kejaksaan dibawa ke persidangan karena masalah seperti ini. Nah, makanya kami berpikir sepertinya pemerintah kota ini tidak mengindahkan apa yang disampaikan DPRD. Situ tidak jelas disampaikan bahwa penggunaan dana itu harus untuk penambahan datanya kan dipakai untuk personal. Jadi mungkin saya perjelas saja. Kalau saya mungkin dikarenakan masih baru mungkin agak kelontar menyampaikannya. Mungkin pada dari secara halus menyampaikan itu dia WWS menyalahi. Itu sudah jelas. Ini kalau didengar dengan APH-nya cukup lumayan juga ini. Jadi bukan karena kami tidak memberikan ini WWS perlu dibantu penyertaan modal. Analisa kami itu di situ. Karena kami kasihan nanti direkturnya itu nanti bermasalah. Makanya saya sampaikan Pak Masril, coba dihitung lagi. Kira-kira dalam 2021 ini berapa yang masuk uang kepada daerah dari WWS? Kalau di laporan yang saya lihat, laporan pajak hiburan yang dilakukan WWS itu cuma 0%, tidak ada yang masuk. Saya nggak tahu juga ini di sini kira-kira apa dividen atau pemasukan dari WWS untuk pemerintah kota. Kalau cuma masuknya bisa 200, saya rasa Pak Masril ini dengan kawan-kawannya bisa 300 juta di take over di awal sekali bisa. Mungkin nggak ngeluh juga masalah gaji karyawan, dia bisa mengkoordinir. Itu mungkin masuk kawan-kawan. Jadi pandangan saya, coba WWS ini kalau memang rasanya bisa di pihak ketiga kan, kita pihak ketiga kan. Jadi kita tidak ada penyertaan modal lagi. Karena kita kan seperti tadi kita sampaikan, kita kasihan nanti bermasalah nanti direkturnya, yang akan jadi tumbalnya itu direkturnya. Kemudian Hotel Pare juga. Hotel Pare ini di tahun 2021 tidak ada menyerahkan sewa tempat dan dividennya 0%. Di tahun 2021 ada pendapatan dari sewa gedung itu 68 juta, terus dividen 20 juta. Sangat sedikit. Karena melihat kami sangat sedikit. Saya pernah sewa ruko 77 juta. 1 tahun hanya gedungnya saja. Ini kita kasih tempat tidur, kita kasih AC. Tinggal menjalankan usaha hanya bisa berikan segini. Itu dia. Coba dikaji ulang lagi. Kira-kira di Pare ini bisa tidak dilanjutkan? Kalau tidak bisa, take over. Mana kira-kira yang bisa atau investor yang bisa mengelola itu, yang memberikan pemasukan yang kepada PAD? Kalau cuma segini sangat kecil sekali. Itu kan ada analisanya di situ. Hanya 90 juta yang kita dapatkan. Kemudian yang dari Dinas PU, kita membaca secara global, Dinas PU ini pendapatannya hanya 46%. Memang saya melihat itu ada beberapa rekening pendapatannya. Kalau dari pendapatan dari kendaraan, misalnya beko loader, dump truck, eskavator, itu melebihi surplus memang. Tapi yang minusnya memang di saat rekening pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Ini saya tidak tahu juga ini.
Di saat pembahasan anggaran di tahun 2021 kemarin, yang meminta naikkan ini bukan kami DPRD. Memang dinas PU yang minta ini mungkin bisa dinaikkan, dikarenakan hitung-hitungannya ada proyek-proyek yang dinas PU ini terlambat, dendanya sekian itu, makanya berani menaikkan menjadi 800 juta. Dan tahu dari pelafon awal cuma 20 juta, dinaikkan menjadi 800. Akhirnya tercapai cuma 300. Nah ini mungkin yang membuat titik berat kenapa tidak capainya target. Coba kita kembali, ini bagaimana analisanya nih? Analisa OPD untuk menaikkan pendapatan di rekening ini. Berarti seolah-olah asal-asalan kita lihat. Itu mungkin ada sekitar kemarin itu tidak salah ada 4 proyek yang akan terlambat di saat pembahasan itu. Saya nggak tahu memang kalau memang ya terlambatnya sesuai yang dijadwalkan mungkin bisa sampai 800 ini. Tapi kalau seandainya ada pengunduran proyek atau apa untuk membantu kontraktor supaya bisa tidak ada dapat denda, itu tidak tahu. Coba nanti saya minta datanya yang keterlambatan terjadi. Proyek-proyek mana yang diperkirakan kemarin itu tidak yang terlambat, dan kemudian ini kan ada pendapatannya ada 300 juta. Ini proyek yang mana aja yang sudah melakukan penyetoran keterlambatan proyek? Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih pimpinan. Ini mungkin sudah banyak mendengar dari rekan-rekan tadi. Mungkin saran kami sudah masuk di sana, tapi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Haji Laswardi tadi. Masa seorang anggota dewan tidak diangkat teleponnya oleh OPD? Saran kami hanya untuk kedepannya, anggota dewan ini kan mitra dari bapak-bapak. Kenapa harus takut mengangkat telepon? Jadi kami harap untuk kedepannya tolonglah dijaga komunikasi yang baik. Tidak elok kata orang. Tidak mau orang Telawi, mau orang mana, pokoknya orang Sawalunto. Tidak tahu orang Telawi, pokoknya kepala OPD. Kami bukan minta disanjung-sanjung, tidak. Tapi kalau kami menelpon, tolong diangkat. Yang kedua itu kami berharap untuk OPD yang belum tercapai capaiannya itu mohon ditingkatkan lagi kinerjanya. Kalau masalah yang lain-lain mungkin kami sudah banyak dari rekan-rekan tadi. Bagi yang di bawah 50% ini kan sangat jauh, waktu tinggal sedikit lagi. Kalau merasa tidak sanggup, ya jangan segitu bikin pendapatannya. Bikinlah semampu kita atau sebisa kita. Mungkin itu saran dari kami. Kalau diteguran kami mohon maaf. Bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk bapak ibu yang sebelah kanan. Kebetulan masalah WWS ini saya dulu di misi 2. Dan waktu itu saya sebagai wakil ketua divisi 1. Saya ingin segera kepala divisi 1 divisi 3 untuk itu dibantu itu WWS, karena WWS waktu itu sangat kasihan, tapi dengan syarat-syarat. Dana 3M ini dipakai untuk dana operasional, kan seperti itu. Tahu-tahu kenyataannya dipakai. Jadi saya yang waktu itu menolong WWS ini jujur aja sangat kecewa. Jadi saya setuju ini kepada Pak Masrin, saudara saya, itu WWS Muara Kelapa itu terbentuk itu dialog adalah sama orang Kelapa. Saya setuju bahwa itu warga masyarakat Muara Kelapa, jika perlu itu bawa samurai segala macam, ambil hari itu. Tidak ada untungnya. Karena juga tidak ada untungnya bagi masyarakat. Lebih baik sekarang kita kasihkan sama masyarakat Muara Kelapa. Termasuk kebun binatang yang ada di wilayah Polo, ambil aja itu sama Polo. Jika perlu sudah 5 lepasan aja.
pusing-pusing seperti itu daripada kita nambah. Setelah itu saya pertanyakan di depan Ibu Sekda beserta jajarannya, dan BPS ini kalau nggak salah saya itu yang namanya pimpinan sebuah pusat itu nggak boleh berpartai. Tapi sekarang saya lihat itu direkturnya partainya apa gitu. Saya rasa itu nyatu itu mau undang-undang. Minta-minta saya wali kota. Jadi kalau besok saya wali kota, ujung-ujungnya besok saya jadikan itu semuanya orang kader-kader yang ada di PDIP, saya jadikan nanti. Kita ikut aturan Pak, ikut aturan. Jadi saya minta itu kepada sahabat-sahabat saya yang pertanyakan masalah pertanggungjawaban BPS ini. Kalau tidak ada PAD-nya untuk Kota Sawalunto, itu Pak Masdir saya kasih semangat. Suruh orang beberapa latihan, kok samurai, ambil itu, ancet aja seberapa naik. Termasuk nanti sebentar lagi DPK pada saya yang masih orang banget. Punya saya kok, ulai kubang. Kami tidak pernah ganggu itu supaya itu ada untungnya untuk pemerintah Sawalunto, untuk masyarakat Sawalunto. Tahu-tahunya nih makanya saya sampaikan kepada OPD, Bapak itu takutnya sama Tuhan, bukan sama wali kota. Saya masuk di PUPR, Allah entah kemana-mana. Pendapatan kita cuma segitu. Padahal yang makin luar daerah ada bukti. Kami jalan-jalan, rupanya alatnya juga jalan-jalan. Dia tanya rusak. Yang rusak itu cuma satu, yang dua itu gimana? Ada yang dipasangkan, ada yang di Priaman. Masa pendapatnya seperti itu? Ini saya lihat juga. Ini maaf, pimpinan. Kalau rapat seperti ini kan cuma laporan di kerapatan menjawab kan segitu kan. Kalau bagi saya ini pada rekan-rekan ini pada ribu-ribu kompak aja kita besok di pada operasi masing-masing tidak terima sudah. Seperti saya kemarin kan 20 anggota dewan yang terlibat cuma saya yang menolak. Karena kalau saya dirujuk laki-laki saya disunat. Jadi sekali saya ngomong saya tolak. Jadi pada ribu-ribu seperti ini, nah kompak aja, jangan matikan itu HP. Nanti kalau telepon Pak Dewi Astari, kalau HP-nya mati kan udah. Jadi bikin aja kami fraksi A, menolak pertanggungjawaban wali kota, selesai masalah. Karena dia juga ini saya melihat, ini mau sampai. Saya salut sama Ibu Eka dulu ya, suaminya Ibu Wawa, Pak Wawa, dia hadir berapa. Tapi kalau sekarang saya tengok anggota dewan ini ya, di saat atas begini jarang hadir. Jadi pimpinan kembali ke laptop ya. Jadi bagi saya simpel-simpel aja. Kalau tidak setuju dengan apa yang disampaikan sekarang ini dan apa tidak sampai semacam kompak aja, tolak itu bertanggung jawab. Habis masalah. Saya yakin bahwa Bapak ini yang ditunjuk menjadi OPD ini mau ngomong seperti yang sampaikan oleh rekan-rekan saya, bukan nggak punya pikiran, tetapi tertekan seperti rumah sakit, setoran, dinas PU, Anda mau jadi kepala OPD tapi you berapa stok nomor 2 kan seperti itu. Nggak usah lah, bohong-bohong tadi kalau ini nggak usah. Tapi sesah saja. Tetapi kalau perhatikan masyarakat Sawalunto, ini maaf Ibu pimpinan, nggak apa-apa ya saya borong dikit ya karena saya mau hadir. Harusnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan seperti dari awal tadi, berpikirlah untuk kemajuan Kota Sawalunto yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Mas Rizal tadi. Jangan pandang ini orang Melawi, ini orang Kupang, ini orang Sumbar, nggak ada itu. Yang kita pikir sekarang adalah bagaimana itu Sawalunto maju. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang bisa jadi pimpinan. Itu tuh yang angkat bapak bukan dari Asta atau Zuhidi, Tuhan yang angkat dong. Cuma kebetulan di saat ini
yang jadi wali kota itu Pak Wali Kota dari Asta. Ini saya lihat pendapatan berkurang, pendapatan berkurang. Ujung-ujung harinya nanti sama pokir lewat. Kalau kayak gini mah percuma bapak-bapak ibu memimpin kota Solo, walaupun menjadi OPD atau segala macam, nggak maju-maju punya kota Solo ini. Padahal kalau dipimpin berapa kilo sih? Orang aja yang kotanya biasa semacam penampaknya naik, selalu nanti turun. Jadi pimpinan, ini saya saran, gak usah ribut-ribut lagi lah, tanya sama OPD, memang kemampuan seperti itu. Karena sekarang cukup besok di LKPD besok bilang aja, menolak pertanggung oleh kota selesai masalah. Mau apa? Apalagi kita politik. Besok kita cari lagi lah wali kota. Mau jadi Pak Abdillah, mau jadi wali kota, silakan pasangan Ibu Sekda, silakan. Kita pilih nanti. Atau Pak Bodi kita jadikan wali kota. Kalau prinsip saya itu aja, nggak perlu yang ganteng lah, nggak perlu cantik-cantik. Yang penting ada niat untuk bikin kota Solo ini. Ini termasuk rumah sakit apa ya? Itu tolong kakunya Pak ya. Yang bagi pengadaan barang itu banyak itu yang ada rumah saya. Pasiennya sedikit, oksigennya habis sedikit juga. Ini di mana ini? Tabung oksigen ya? Ini masalah oksigen. Pasien ramai oksigennya segitu juga habis. Nggak ada pasien oksigennya segitu juga habis. Ini macam apa? Jadi tolong Bapak meletakkan posisi seseorang itu Pak ya, Bapak karena di situ sebagai orang nomor satu, nggak usah ikut campur orang luar Pak. Mau wali kota, mau wakil kota, lawan aja itu. Seharusnya rumah sakit bangga, berutang budi sama saya. Saya memerintahkan itu rumah sakit untuk disedekatkan. Tujuan saya gimana? Supaya rumah sakit Solo maju. Sampai-sampai saya itu, ini Pak, saya buka aja, mana itu uang saya? Pandai-pandai kamu aja memerintahkan disedekatkan dalam rumah sakit. Ini Mama Indah langsung, pandai-pandai kamu. Tetapi pikir saya cuma satu, saya jawab, demi kota Solo. Ini supaya Bapak tahu ya. Jadi besok jangan saya dirawat rumah sakit dicuekin lagi. Jadi tambahan-tambahan yang saya sampaikan tadi, tolonglah kita berpikir di saat kita mendapat jabatan, tolonglah betul-betul kita itu mengabdi. Jangan mengabdi atasan, jangan takut lepas jabatan. Enggak. Kalau di atasan setujui, aku diminta siap dilaksanakan. Sebagaimana saya sampaikan dengan kawan lagi yang lain, kalau ada telepon dari kami anggota dewan segala macam, tolonglah dihargai. Karena kita itu mitra. Jadi Ibu Sekda yang enggak itu juga yang katakan Ibu Sekda juga saya. Kalau ada pengaduan seperti itu, Ibu Sekda usul itu sama wali kota itu tolong diganti. Itu aja. Atau Ibu datang itu, tolong deh. Ibu kan mau kata ya. Nah, Ibu kalau ada telepon itu dari dewan, ya tolong diantar lagi itu. Karena enak. Walaupun cewek yang nelpon Ibu Eka, yang laki-laki yang bilang ini, jika perlu kasih tahu sama istrinya, Ibu jangan cemburu lah, yang telepon Ibu Eka. Jadi maksud saya itu biar lancar komunikasi kita. Kalau nggak lancar gimana lagi itu? Ini maaf Pak Abdillah, dimanapun yang namanya kita mitra, legislatif dan eksekutif, kalau kita tuh istilahnya akur, insya Allah kita bisa berbuat yang lebih baik. Tapi kalau tidak, ini maaf, pakai cewek yang kicau-kicau kita suka nasional, salah tuh pikir dulu, baru dicari kicau. Nah, seperti itu. Jadi saya mohon melalui pimpinan dan kawan-kawan, apa yang kami tanya, jawab aja dengan apa adanya. Nggak usah dibolak-balik, ini nggak ada. Bila ada kalau kalian tidak mampu tidak mampunya di mana? Sampaikan, nanti kita bicara, kita musyawarah. Jangan bilang sebetulnya mampu, bilang tidak mampu.
Atau kalau seandainya ada minta nilai bagaimana sampaikan. Kami bukan tidak mampu, tapi ditekan. Sampaikan. Kami punya hak gitu. Oke, mungkin demikian aja pimpinan. Dan maaf sekali lagi. Seharusnya saya itu enggak berlahir. Tetapi karena saya merasa saya dipilih oleh masyarakat, terpaksa saja. Jangan sampai dibilang semua orang nanti sama kami juga di DPRD. Kalau untuk 2 tahun lagi itu terserah. Yang jelas sekarang saya sebagai anggota dewan, saya berhak bicara. Besok mau dipilih oleh masyarakat mendak ataupun saya mau maju atau tidak, itu urusan saya nanti. Oke, terima kasih pimpinan. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pimpinan. Ada wakil utama 2 di belakang. Satu masalah ini perlu keterangan juga dari masalah pasar. Kita melihat kios-kios yang ada sampai saat ini kan masih banyak yang tidak difungsikan. Di samping kita juga bisa mendapat pendapatan kita, kemudian juga dengan tidak termanfaatnya beberapa kios, itu juga merusak lingkungan. Saya melihat di atas kios-kios yang tertutup itu, kalau jalan dekatnya itu sudah tidak sedap lagi baunya. Jadi ini mohon dari pemerintah perhatian untuk bagaimana pengelolaan kios ini bisa termanfaatkan. Kalau memang orang yang memiliki ini tidak mampu dan tidak bisa untuk mengelolanya, ya mungkin ada cara lain yang harus disiasati oleh pemerintah. Bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian juga masalah retribusinya sampai saat sekarang saya melihat juga kecil di dalam yang tertera di dalam laporan ini. Jadi kondisinya seperti apa? Karena setiap tahunnya tetap kios itu bermasalah. Ini kita juga mohon informasi. Kemudian untuk info di Basur, kami melihat juga di situ ini juga laporan pendapatan juga kecil. Kita tidak beralasan karena COVID, tapi tahun kemarin kan sudah mulai terbuka untuk kunjungan. Nah, kita juga butuh informasi. Kemudian ya sama-sama melihat lah. Saya melihat secara kasat mata info itu kurang apa lah ya, dilihat dari segi wisatanya. Di samping tampilannya itu, saya lihat catnya sudah warna, nggak tahu saya pas siapa yang merubah waktu itu. Artinya kurang pas lah kalau dilihat sebagai untuk info dari sisi tampilannya itu kurang bagus saja. Kemudian dari sisi laporan pendapatan juga terlalu kecil. Sementara tahun kemarin kita sudah mulai melihat adanya beberapa mulai kunjungan di sana. Kita mau informasi juga pendapat seperti itu, kendala apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian juga saya melihat ini ada kegiatan hasil eksekusi dari pengadaan barang dan jasa. Itu boleh dikatakan 1,% itu apa penyebab? Memang karena memang tidak ada persoalan lain